Kita akan mendengarkan ini informasi yang sangat luar biasa yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita masih ada hadiah dan lainnya, tapi langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan ini dia presentasi yang dibawakan oleh CEO SSCX International. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Rifki Rizal Derian. Tepuk tangan paling meriah. Semangat pagi semuanya. Sekali lagi ya. Semangat pagi semuanya. Oke. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Pada momen ini dari SSCX International Group ingin berbagi beberapa insight ya dari sisi operational excellence. Seperti apa sih tren operational excellence di 2022-2023 ya. Jadi mungkin ada banyak informasi-informasi yang terlihat sekilas, tapi nanti bisa memberikan kita juga pegangan-pegangan. Sebagai contoh misalnya, siapa di sini yang mungkin merasa sudah, saya ilmu operational excellence-nya kurang update nih, kudet misalnya ya. Saya ini orang Six Sigma, itu kan dari zaman jadul sekali ya. Saya ini udah black belt, ini emang sekarang masih dipakai enggak ya? Nah yang kayak gitu ya, mungkin ini masih jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua ya. Nanti kita lihat dari survei-survei yang dilakukan ya di berbagai belahan di dunia termasuk di Asia Pasifik. Terlepas dari praktis-praktis dari praktik terbaik manajemen yang ada di dunia transformasi bisnis itu apa saja sih yang dipakai gitu ya. Apa saja sih yang selama ini masih digunakan dan mana saja yang lebih besar digunakan dibanding yang lain. Nah kita lihat ya seperti apa. So ini adalah yang ingin saya sharing di waktu yang singkat ini. Operational Excellence dan Continuous Improvement Insight. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hasil survei ya. Survei yang dilakukan lebih dari ribuan praktisi ya. Jadi yang pertama adalah apa yang bisa menggambarkan operational excellence. Seperti biasa kalau kita di satu organisasi atau bisnis, biasanya kita bagi menjadi dua level besar lah ya. Level strategis, high level gitu ya. Yang kedua adalah level operasional. Nah, kebanyakan kita itu suka terlalu memisahkan antar keduanya ya. Strateginya seperti apa Pak, bisnis modelnya kayak gimana dan lain sebagainya. Maka kita akan melihat ya seperti apa sih sudut pandang top management serta praktisi operational excellence dan continuous improvement yang ada di berbagai belahan dunia. Nah ini ada yang menarik ya. Jadi apa sih yang bisa mendeskripsikan yang terbaik? Apa itu OPEX dan business transformation ya? Yang pertama ini ada 52% ya. Ini surveinya seseorang yang mengisi itu bisa lebih mengisi dari satu jawaban ya. Jadi kalau dijumlah ini akan lebih dari 100%. Nah yang paling banyak jawabannya adalah bahwa operational excellence adalah mission critical strategy to help the organization to drive growth, turn around dan deliver strategic objective. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, kalaupun kita ini katakanlah orang-orang operasional, don't worry ya Bapak Ibu, karena strategi yang sudah dicanangkan di high level itu terwujudnya dengan cepat itu karena operational excellence juga. Jadi kan strategi itu satu hal, arahan, apa sih positioning kita dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak kita eksekusi dengan baik, maka jadinya enggak terwujud juga. Nah untuk mewujudkannya apa? Kalau arah udah jelas mau kemana, maka operational excellence adalah satu hal yang sangat penting. Artinya apa? Operational excellence ya dan strategi itu sangat-sangat erat kaitannya. Once arah sudah ditentukan, yuk kita larinya pakai operational excellence. Jadi ini merupakan satu hal ya,
the importance of OPEX to deliver strategic objective. Ini fakta menarik yang pertama dari hasil survei. Ya, untuk 2022 dan 2023. Next. Yang berikutnya adalah nah ini kalau sedikit untuk menggambarkan ya, bahwa kaitan atau interdependensi antara strategi dengan operational excellence. Jadi kalau misalnya strategi nanti lebih banyak berbicara di high level dan faktor-faktor luar, seperti misalnya ekonomi, politik, regulasi, teknologi, development, market maksud saya, dan lain sebagainya, serta internal faktor tentu ada kesesuaian dengan visi, misi, strategi, ya, RJPP, RKAP dan lain sebagainya, maka itu semua harus diterjemahkan menjadi operating agenda juga kan, betul ya? Jadi apa yang udah diarahkan dari situasi terakhir diterjemahkan menjadi operating agenda, di mana di situ nanti operating agenda yang ada apa yang menjadi priority. Nah, yang jadi priority itulah yang sebetulnya dieksekusi. Nah, ini semua bisa berjalan tentu dengan dukungan elemen-elemen yang ada di dalam organisasi. Apa saja? Struktur organisasinya gimana, ya kan? Knowledge manajemennya seperti apa, gitu ya. Kemudian tools dan metode yang kita pakai seperti apa supaya menghasilkan yang terbaik ya. Terus sumber dayanya harus available, ada orangnya, ada change agentnya, kemudian awareness-nya juga harus dijalanin, kompetensinya juga harus dibentuk, dan juga ada manajemen kekayaan intelektual. Artinya apa? Hal-hal inovasi atau improvement yang sudah muncul di perusahaan tentu harus ibaratnya ditumbuhkan, diperbesar, sehingga bahkan untuk bisa menambah revenue stream yang baru, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini ada hal yang menarik ya. Tadi kita bicara operational excellence. Kemudian mungkin kita bertanya, Pak, ini sekarang udah makin modern, udah banyak bicara teknologi. Ya, kalau kita dengar tuh digital transformation lah, industri 4.0 tuh udah dari kemarin-kemarin itu udah luar biasa. Bahkan pada saat pandemi kita semua dipaksa tanda kutip untuk digitalisasi. Maka secara minimal ya, dan ini juga ada surveinya yang mengatakan bahwa ini surveinya dilakukan di Asia Pasifik ya, dari PricewaterhouseCoopers, survei 2022, ini mengatakan bahwa dari total organisasi dan employee yang ada di Asia Pasifik ya, lebih dari sekitar 4.000 employee yang dicek dari berbagai generasi, Z, milenial, ya X dan baby boomers. Itu dari total 100% yang melakukan pekerjaan, sekitar 65 sampai 85% itu memilih hybrid. Jadi operating model hybrid ini sudah dipilih dan jadi preferensi. Nah, artinya bagi perusahaan-perusahaan yang tentu kan sekarang labor market itu yang kebanyakan dari Z gitu ya, dari milenial, ya X masih ada lah tipis-tipis tapi udah di segmen tertentu, baby boomers masih ada di level tipis-tipis. Tapi kalau kita bicara massal, ada Z, ada milenial, nah mereka itu sukanya hybrid. Jadi enggak offline saja atau enggak online saja. Ada beberapa yang sekitar 5-10% yang memilih offline atau online saja. Tapi 80% kira-kira ya kurleb itu di hybrid working model. Artinya apa? Berarti mau nggak mau kalau kita tanda kutip ya, perusahaan kita tidak bisa mengimprove cara kerja kita, ya bagaimana proses seluruh koordinasi dan eksekusi bisnis proses kita di lapangan tidak bisa dilakukan secara hybrid, ya, maka siap-siap ini kurang disukai oleh labor saat ini. Ya, jadi harus dipikirkan satu operating model. Jadi harus ready nih, operating model hybrid itu gimana caranya supaya silo itu kagak ada. Pak, gimana silo? Kita offline aja. Lah dari zaman dulu aja ya, meskipun offline, silo mah tetap banyak ya. Artinya ini tantangannya apalagi hybrid. Berarti operating modelnya harus betul-betul dipikirkan. Karena dari survei juga,
pandemi itu kan memaksa kita untuk tanda kutip digitalisasi. Sehingga ada proses-proses yang tadinya eksekusinya offline menjadi online. Total dari 100% yang melakukan ibaratnya shifting ya ke arah dari offline ke online, itu kesulitan sekitar 2/3-nya. 2/3 kesulitan karena prosesnya yang belum ready. Jadi berantakan. Jadi secara gaya gitu ya oke udah kelihatan kita online kok, Zoom udah online. Tapi ya bisnis proses berantakan karena memang belum ready untuk itu. Jadi dari 100%, 66% kira-kira kesulitan. Nah ini yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu semua ya. Karena hybrid working model udah menjadi satu tanda kutip new normal. Ya, dan ini yang menarik, apa saja lalu metodologi yang dipakai. Jadi ini adalah dari hasil survei berbagai sumber. Ya, yang menarik adalah kalau kita kumpulkan ya, yang paling populer itu salah satunya adalah Agile. Jadi transformasi operational excellence project itu dilakukan dengan praktik Agile. Nah ini terutama memang kalau dilihat dari sumbernya lebih dalam, ini banyak di perusahaan-perusahaan yang ada kaitan dengan teknologi atau startup ya. Tapi yang menarik adalah gini, Pak saya ini orang Lean, Pak saya ini orang PDCA, orang Kaizen, saya ini orang Six Sigma, itu kan zaman jebot ya, zaman dahulu kapan gitu. Saya aja mendapatkan black belt itu tahun 2000, udah 22 tahun yang lalu. Lean lebih sekitar segituan juga jadi Lean Sensei. Pertanyaannya ilmu saya ini masih relevan nggak ya Pak gitu. Nah ini menarik. Di survei yang yang dilakukan ya oleh PEX Network, ini kita lihat nih, ini ada Six Sigma, ya, kemudian ada Lean, ada Total Quality Management, ya ada Gemba Kaizen dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya. Tapi kalau saya summary-kan, ini kira-kira yang menggunakan ibaratnya early best practice atau best practice yang senior ya, itu di 22,8%. Jadi masih relevan ya Bapak Ibu. Jadi semangat dan aplaus dulu buat para praktisi yang dari dulu sudah melakukan improvement ya. Artinya apa? Ilmunya tetap relevan Bapak Ibu. Jadi don't worry ya, ilmunya tetap relevan. Terus memang ya kalau dilihat yang lainnya gimana nih? Memang 43% itu using technology related. Kalau kita lihat ada robotic process automation, ada intelligent document processing, ada enterprise architecture, hyper automation. Wah itu memang ini juga ya tema yang cukup mewarnai dari rata-rata transformasi operational excellence yang dilakukan di berbagai perusahaan di dunia. Jadi 40%-an itu memang technology related, 23%-an menggunakan metodologi yang sudah senior ya, seperti Lean Six Sigma, Total Quality Management, Kaizen. Kemudian ada 22% pakai people related. Jadi seperti misalnya ya kalau dilihat agak behavioral and employee engagement, ya kan? Kemudian ada cultural transformation gitu ya. Kemudian ada lagi di sini change management, itu people related banget. Ya. Nah, jadi itu best practice yang juga digunakan untuk mentransformasi. Nah, baru kira-kira meskipun Agile itself ya, itu paling populer, tapi kalau dibandingkan dengan keseluruhan isian itu 11% itu menggunakan praktik-praktik best practice yang baru muncul seperti misalnya Agile, Scrum, Design Thinking dan lain sebagainya. Itu kira-kira satu hal menarik ya. Jadi bagi yang senior don't worry, bagi yang junior nggak apa-apa karena dalemannya itu mengambil filosofi dari seniornya juga. Jadi intinya adalah seluruh kaidah operational excellence memiliki benang merah logik dan structure yang sudah terakumulasi. Jadi mungkin namanya bisa jadi baru gitu ya, tapi sebenarnya itu lagi secara prinsipal ya. So inilah yang ingin saya sampaikan. Oke, next. Nah, lalu biasanya kalau di dalam transformasi bisnis dan operational excellence, apa sih yang biasanya diukur ya? Apa yang biasanya diukur? Jadi kalau kita lihat macam-macam ya, macam-macam. Tapi kalau boleh saya highlight ya,
Yang paling besar itu adalah yang langsung direct related ke PNL kita. Ya, jadi direct ke PNL kita, ya. Artinya apa? Biasanya tipikalnya adalah yang sifatnya hard benefit. Jadi hard benefit itu menjadi sesuatu yang paling banyak diukur. Nah, ini saya garis bawahi satu ya. Ini memang agak soft, artinya improve customer satisfaction. Memang kan kalau misalnya customer puas, mustinya ya akan memperbanyak order, mustinya akan langsung direct ke revenue. Tapi kuantifikasinya kan agak indirect ya, agak sulit untuk dikuantifikasi secara langsung. Sehingga itu nyempil sendiri memang mengikuti urutan nomor 3. Tapi kalau kita lihat top 5-nya ya, 4 diantaranya cost saving, top line growth, artinya revenue-nya memang nambah ya. Terus increase throughput efficiency. Nah, itu udah cost saving, capacity produksi naik, capacity service juga naik. Kemudian customer acquisition and retention itu naik. Artinya apa? Ya memang related ke PNL. Nah, kalau yang lain-lain ya risk ya, ada employee productivity ya lebih soft lah. Tapi yang ingin saya sampaikan mungkin sedikit tambahan informasi. Kalau di dalam dunia operational excellence biasanya kita mengenal 3 jenis benefit ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah hard benefit. Apa itu hard benefit? Hard benefit adalah semua bentuk pengukuran yang directly impact kepada laba rugi kita. Jadi misalnya ditembak nih udah lakukan improvement, wah bener cost-nya turun gitu ya. Begitu ditembak improvement, wah betul revenue-nya naik. Jadi PNL-nya memang ada perubahan. Nah itu adalah hard benefit, jadi langsung ketahuan di laba rugi kita ya. Itu adalah hard benefit. Yang kedua adalah soft benefit. Nah bicara soft benefit itu kaitannya memang tidak ke PNL kita. Tapi kaitannya kemana? Kalau enggak ke cash flow statement, kalau enggak ke neraca. Gitu. Sebagai contoh misalnya reduce inventory dari sekian triliun menjadi sekian billion. Ya itu kan kalau di neraca ya enggak kecatat di PNL kita ya. Tapi penurunan inventory itu ya kita lihat di bagian neraca kita, di bagian aset itu ada perubahan dari yang tadinya inventorinya bengkak, which is itu menyulitkan cash flow, itu cashnya menjadi lebih banyak sehingga company bisa punya power yang lebih untuk melakukan investasi atau strategi pertumbuhan lain ya. Nah yang berikutnya ada cash flow release ya, nah, atau misalnya kaitannya ke risk. Atau cost avoidance juga bisa. Artinya begini, bahwa kalau saya tidak melakukan operational excellence initiative ini, maka apa yang terjadi? Saya tahun depan mesti ngeluarin capex sekian. Tapi karena ini berhasil, enggak jadi ngeluarin sekian. Nah enggak jadi ini kan enggak kecatat juga. Enggak jadi. Enggak kecatat di PNL, enggak kecatat di yang lain-lain. Nah itu yang soft. Dan yang terakhir adalah yang sifatnya intangible. Nah ini kaitannya langsung ke customer satisfaction, net promoter score dan lain sebagainya. Jadi ini kira-kira insight dari berbagai perusahaan di dunia bagaimana mereka mengukur transformasi bisnis dan juga operational excellence. Jadi memang beda banget ya. Ini sangat-sangat fundamental menurut saya. Beda banget sama yang selama ini kita selalu ada digaung-gaungkan valuasi dari sisi apa? User gitu ya, ada bubble-nya ya. Wow, jadi dibakar uang untuk dapetin user. Nah sebenarnya masih rugi perusahaannya, tapi profitability-nya enggak, ya masih negatif lah. Tapi pertumbuhan yang luar biasa dari user ini yang kemudian digoreng untuk bisa memperoleh investor baru. Nanti digoreng lagi untuk dapetin investor dan sampai akhirnya meletus. Ya kalau udah meletus, makanya sekarang para investor kalaupun mau ke startup, investasi, sekarang ukurannya udah beda loh. Bukan growth lagi dari user, tapi apa? Sudah balik ke fundamental, profitability. Nah disinilah operational excellence sudah mulai menunjukkan fondasinya ya. Jadi gonjang-ganjing tren lagi gimana-gimana pun, tetap ujung-ujungnya ya profit juga. Nah gitu ya Bapak Ibu, sip. Nah ini satu hal. Oke berikutnya. Nah dari survei yang lain, kira-kira challenge-nya apa sih
Ya, challenge apa? Apalagi udah pandemik dan lain sebagainya. Jadi memang ini ya Bapak Ibu, salah challenge-nya itu adalah cost and budget limitation. Pak, saya mau lakukan transformasi, Pak mau improvement ini. Nah, ada limitasi dari budget ya untuk improvement itu menjadi satu concern juga. Ini kalau berdasarkan survei di berbagai perusahaan korporasi di dunia. Dan yang kedua adalah gimana tuh Pak kita bisa ngelingkan proses improvement dengan bisnis strategi. Jadi ini tujuannya adalah supaya ownership-nya dari top management itu ngedukung kan. Kalau yang tadi ya para peserta, para pemenang kan enak nih. Dari top manajemennya juga kasih dukungan, ya kami mendukung ya ini karena mereka talent dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu ya punya top manajemen kayak begitu. Enggak semuanya loh kayak gitu loh. Enggak semuanya. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa mungkin di berbagai perusahaan ya linking proses improvement dengan top level business strategy itu jadi satu challenge tersendiri. Jadi ini bisa menjadi awareness juga untuk kita. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya soroti adalah bagaimana ensure customer centric focus. Ya, jadi supaya kita nggak asik sendiri. Karena kalau bicara strategi tadi ada faktor luar ya, market dynamic itu menjadi sesuatu yang kalau bicara VUCA dan lain sebagainya itu kan nggak ada bicara internal ya Bapak Ibu ya. Bicara VUCA itu bicaranya banyaknya eksternal. Maka kita gimana nih caranya dengan keadaan yang berubah dan dynamic itu kita bisa mengadopsi atau mengikuti arah kita ya. Nah maka arah itu ya langsung bagaimana kita bisa make sure bahwa customer kita tuh mendapatkan value yang terbesar dari inisiatif operational excellence dan transformasi bisnis kita. Dan seterusnya, termasuk ini ya, ada lack of alignment between business and IT department. Itu menjadi tantangan tersendiri dan juga ada maintaining executive buy-in. Nah, lalu bagaimana ini menurut pengalaman SSCX ya, saya ingin menyoroti yang number one ya, cost budget limitation. Ya, kalau bicara budget limitation, ya maka apa yang bisa kita lakukan nih Pak? Ya, maka saya biasanya menganjurkan ya, ini dari experience kita sangat menganjurkan kepada para perusahaan di luaran sana, teman-teman kita, klien-klien dan seluruh perusahaan penggiat operational excellence, bahwa fokuslah di PPT assessment dulu. Jadi PPT itu apa? People, Process, Technology, and Energy Assessment. Lihat, pasti banyak opportunity for improvement yang bisa diperoleh dari sana. Lakukan assessment dulu ya. Whether itu bersama kita atau internal, monggo yang penting harus bisa ngukur state kita sekarang. Itu yang pertama. Nah, dari hasil assessment itu, kalau kita bicara limitasi budget, kita bisa mulai dari 2 PP yang pertama dulu. Jadi PPTI ya, People Process dulu. Ini biasanya yang udah-udah nih Bapak Ibu. Ini dari pengalaman kita, even tahun kemarin ya klien-klien kita tuh melakukan inisiatif operational excellence dan continuous improvement itu rata-rata yang menghasilkan saving sampai triliun ya. Kemarin kita ada satu klien sudah tahun ketiga, savingnya yang tahun terakhir itu triliun, nembus triliun Bapak Ibu. Savingnya ya, dari beberapa, memang dari banyak plan ya. Tapi pertanyaannya adalah, itu Pak pakai teknologi enggak? Pakai capex yang gede enggak? Enggak, seriously. Kita tuh benar-benar melakukan optimasi dari sisi people dan prosesnya. Bisnis prosesnya yang kita otak-atik. Jadi Bapak Ibu, di dalam perusahaan kita, PP awal aja itu udah banyak yang bisa kita peres nih. Kayak anduk basah, itu airnya masih banyak loh Bapak Ibu. Nah, peresan air inilah yang menghasilkan katakanlah ya, satu organisasi udah dapat nih saving sekian puluh miliar, sekian ratus miliar. Itu bisa nggak dipakai buat investment, buat menggunakan capex? Bisa nggak? Bisa banget. Nah jadi saran kita adalah kalau memang your challenge is about cost and budget limitation, ya udah hajar assess dulu ya, dari sekian banyak pilih yang PP, people dan proses, mulai dari sana dulu. Dapat duit, baru next year-nya silahkan gelontorkan untuk yang lebih ke arah enabler ya, ke arah sinergi, otomasi, digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi kita nyari duit
nya itu di dalam diri kita sendiri. Itu masih banyak opportunity-nya. Dan saya katakan ya, kenapa saya berani bilang seperti ini? Yang kita bantu itu adalah satu klien yang udah levelnya korporasi Bapak Ibu. Saya nggak sebut namanya ya, tapi udah levelnya korporasi yang kalau ngelihat pabrik, oh gila udah canggih lah, udah keren. Tapi ya tetap aja opportunity itu selalu ada. Nah inilah yang harus menjadi mindset kita semua. There is always an opportunity for improvement. Kira-kira gitu ya, aplaus dulu dong buat Bapak Ibu. Waduh, saya nih di depan ini udah ada timer ya, waduh tahu-tahu udah 5 menit lagi ya. Oke, berikutnya adalah bahwa 25% itu tentang improvement. Nah ini sebagai contoh aja, bahwa Pak benchmarknya gimana? Kalau kita mau melakukan operational excellence inisiatif, ya itu benchmarknya seperti apa? Rata-rata ya, ini dari sejarahnya berbagai perusahaan kita kumpulin, itu kira-kira dapat savingnya itu 1,2% sampai 4,5% dari revenue Anda. Jadi kalau misalnya nih, Bapak Ibu banyak nih, udah melakukan inisiatif improvement, coba hitung savingnya dibandingkan dengan revenue-nya, kalau masih sekitar, masih 0,5%, masih banyak loh itu. Ini benchmark bisa sampai 4,5% loh Bapak Ibu. Dan ada research lainnya yang mengatakan bahwa kalau cacat kualitas Anda itu di level 0,7%, artinya kan tingkat kualitinya udah bagus nih, 99,3% loh. Atau kalau di Six Sigma istilahnya mungkin 4 sigma ya, 4 sigmaan. Udah good, di dunia engineering and quality pun 4 sigma itu sudah benchmark yang dikatakan cukup baik. Itu bisa ngegerus revenue kita, sales kita itu sekitar 10-15% loh. Jadi masih banyak Bapak Ibu. Ya, so fokus ke sana. Oke, next. Nah, ini juga tadi ya sedikit survei bahwa ini ada hal yang menarik bahwa 2/3 dari organisasi itu kesulitan untuk melakukan transformasi karena kelemahan di sisi prosesnya. Yang tadi saya bilang ya, masih banyak yang silo dan lain sebagainya. Jadi ini satu hal yang menarik. Ini ada survei dari mana ya? Biasanya saya cantumkan. Ini. Ya ini ada nanti cantumannya kok nggak ada ya. Tapi intinya ini adalah satu survei yang dilakukan tahun 2022 ya, pasca pandemi. Ya, sehingga apa? Ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan tadi bahwa ngebenahin di people dan proses itu yang pertama, yang menurut saya nggak pakai capex, nggak ini. Jadi challenge budget segala macam itu bisa menjadi teranulir lah, ya. Bahwa ngeberesin ini itu penting. Ya, next. Nah, dan ini yang Bapak Ibu perhatikan ya. Salah satu ukuran di operational excellence ya itu adalah OII ya. Ya ini terutama bagi teman-teman yang di dunia ini ya, yang membuat produk ya, either itu di mining, energi atau di manufaktur. OII, Overall Equipment Effectiveness. Benchmark di dunia mengatakan bahwa OII itu kan terdiri dari 3 hal. Ada availability mesinnya atau equipmentnya, ada performance rates atau outputnya, ya, dan yang ketiga adalah dari rate of quality. Nah, kalau misalnya ini 95, ini 99, ya itu bisa kalau dikalikan bisa menjadi total minimum itu di 85%. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, kita sudah bikin simulasi ya bahwa OII improvement naik 1% aja. Misalnya Pak, OII saya sekarang 67%, Mbak. Saya naikin ke 68%. 1% OII itu dampaknya ke profit secara langsung ya, itu paling enggak 1,8. Bisa sampai 2%. Jadi gini, bagi perusahaan yang fixed cost-nya tinggi, itu 1% kenaikan OII akan menghasilkan profit leverage itu besar banget. Nah, jadi apa? Yang saya ingin sampaikan adalah, yuk kita giat terus melakukan operational excellence di tempat kita, karena improvement yang kelihatan kecil, itu sebenarnya gede dampaknya ke profit. Nah cuman begini Bapak Ibu, biasanya kesulitan orang-orang operation adalah bagaimana kita bisa mengkuantifikasi parameter proses menjadi parameter duit. Nah itu silahkan, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Oke, next. Nah
Jadi apa yang bisa betapa pentingnya? Nah ini ada satu hal bahwa untuk mencapai hasil survei yang tadi, kita penting untuk mengadakan satu situasi yaitu Center of Excellence. Nah ini adalah untuk mendorong percepatan dan operational excellence serta kita bisa untuk mempertahankannya. Next. Nah tadi ya kalau kita lihat dari sisi survei bahwa sekitar 35-40% itu adalah transformasinya bersifat enterprise wide. Jadi ini sangat penting sehingga nextnya. Nah sehingga kalau dilihat juga dari hasil survei bahwa 49 jawaban dari survei inisiatifnya 49% mengindikasikan mereka menggunakan Center of Excellence dan 56% itu menyatakan dari sisi top management itu yang ngedorong. Jadi memang ini nggak bisa main-main ya. Nextnya. Nah dari sisi survei mereka menggunakan operational excellence yang successful itu adalah yang 71% successful itu memiliki Center of Excellence atau orang-orang yang memang mengkhususkan diri menjadi change agent ya di perusahaan, sementara sisanya tidak menggunakan Center of Excellence. Jadi ini menjadi satu kaidah bahwa operational excellence, Center of Excellence menjadi sangat penting. Next. Nah, ini satu pesan saya terakhir. Ya, kenapa Center of Excellence itu penting? Nah, tujuannya adalah bukan untuk menjadi orang yang spesial. Paham ya Bapak Ibu, saya ini udah black belt, saya ini udah jadi change agent. Bukan saya ini jadi jago yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di continuous improvement atau di inisiatif-inisiatif penyelesaian problem solving di tempat kita. Tapi yang paling penting esensinya adalah bagaimana Center of Excellence itu untuk katalis atau akselerator sehingga employee engagement di seluruh organisasi dapat. Jadi sebenarnya ini gimana caranya katalis untuk change management. Nah ini pesan saya, jadi Center of Excellence bukanlah untuk menjadi orang yang khusus, yang elit gitu. Tapi gimana dia itu bisa ngajak, yuk kita pikirin dia koordinator, katalisator ya. Jadi teladan, jadi coach supaya apa? Seluruh partisipasi yang ada di anggota perusahaan itu bisa ikut bareng-bareng melakukan operational excellence dan continuous improvement. Demikian sharing dari saya. Terima kasih, aplaus untuk kita semua. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagaimana operational excellence itu akan berjalan ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih.